رب خصها بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا، الحمد لله الذي أحضرنا. Limpahan puji kehadirat Allah yang maha berhak atas segala pujian, yang maha terpuji dan tersambung kepadanya segala hal yang terpuji di alam semesta. Maharaja pencipta kerajaan langit dan bumi, dengan kekuasaan mutlak sepanjang alam semesta ada hingga alam semesta berakhir. Penguasa mutlak atas setiap kehidupan, penguasa mutlak, tunggal dan kekal terhadap seluruh makhluknya. Jalla wa'ala, yang dengan mensucikan namanya yang maha luhur tenanglah jiwa, yang dengan mendekat kehadirannya lah terbuka gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat, yang maha menerbitkan matahari di sepanjang barat dan timur bergantian dengan malam yang juga merupakan tanda kebesaran Allah, yang maha memiliki matahari dan bulan, yang maha memiliki daratan dan lautan, yang maha menciptakan setiap warna dan bentuk dari ketiadaan, maha menciptakan sedemikian banyak sifat di dalam setiap satu kehidupan hambanya. Setiap satu hambanya yang hidup menyimpan sedemikian banyak sifat, dan demikian Allah yang maha memiliki seluruh sifat yang ada pada makhluknya dan maha menciptakan sifat dari ketiadaan. Allah yang maha membentuk manusia dengan bentuk yang sempurna dan indah, yang maha menciptakan keindahan. Semakin suci jiwa kita, semakin kita akan menemukan tabir keindahan ilahi di alam semesta. Dan hadirin hadirat, telah diciptakannya satu makhluknya yang terindah dari seluruh makhluknya, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Kenapa disebut makhluk yang terindah? Apakah surga tidak lebih indah dari sang Nabi? Apakah arsy-Nya Allah, surga Firdaus dan seluruh kebahagiaan di dalam surga itu, adakah lebih indah dan merupakan hal yang sangat mewah dan mulia? Akan tetapi itu semua tidak akan tercapai terkecuali dengan mengikuti makhluk yang tersimpan padanya seluruh keindahan yang akan dicapai pada keindahan yang kekal, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikutinya terindahkanlah kehidupan hamba Allah hingga mereka mencapai keindahan dunia dan keindahan yang kekal dengan mengikuti sang Nabi, pembuka rahasia keindahan ilahi Muhammad Rasulullah, diciptakan oleh Allah sebagai pembuka segenap gerbang keindahan di dalam setiap kehidupan. Hadirin hadirat,
makhluk yang satu ini diciptakan untuk dipanut, sehingga ketika bibir memanut ucapannya, jadilah bibir itu bibir terindah dari semua bibir hamba-Nya Allah. Demikian penglihatan, tidak ada penglihatan lebih indah di hadapan Allah yang Maha Indah, melebihi penglihatan yang mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat, setiap ucapan beliau menuntun kepada jalan keluhuran, setiap gerak-gerik beliau menuntun kepada kebahagiaan dan keridhaan Allah. Setiap gerak-gerik dan perbuatan beliau menuntun pada gerbang keridhaan ilahi. Adakah yang lebih berharga didapatkan dalam kehidupan melebihi keridhaan Allah dan kasih sayangnya? Inilah hal yang termahal dan termulia dan terindah yang didapatkan dari samudra kehidupan. Beruntung mereka yang mencapainya dan merugi mereka yang tidak mendapatkannya. Hadirin hadirat, anugerah indah untukku dan kalian adalah iman, dan iman ini disampaikan oleh Allah melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Sampailah kita dari hadis beliau kepada hadis beliau lainnya, dari kemuliaan pada kemuliaan lainnya, pada tuntunan keindahan pada tuntunan keindahan lainnya. Di malam hari ini kita telah mendengar sabda mulia beliau sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fid dunya wa fil akhirah. Bahwa seorang muslim ketika ia telah wafat dan ditanya oleh Allah di dalam kuburnya, sebagaimana kita pahami bahwa setiap manusia yang wafat tiadalah wafat ruhnya, jasadnya wafat tapi ruhnya tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat, dan ruh itu akan hidup kekal hingga menjumpai kehidupan yang abadi. Dan di saat itu Rasul berkata, ketika seorang muslim ini dan sampai ke dalam kuburnya dan menemui pertanyaan untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, inilah makna dari firman Allah. Kata sang Nabi, yuthabbitullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkokohkan keyakinan mereka untuk mampu menjawab, karena di dalam setiap kehidupan itu akan melalui pertanyaan dan akan melalui satu fase cobaan. Sebagaimana kita lahir ke muka bumi, cobaan muncul bukan pada kita tapi pada ibunda kita untuk menahan pedihnya dan sakitnya demi tercapainya satu kehidupan yang dengan itu mengikat budi dan hutang budi seorang hamba kepada perantara kehidupannya, yaitu ibunya, karena ibu perantara kehidupan setiap anaknya, sehingga terikatlah hubungan hamba satu dengan hamba lainnya, menghantarkan pada mereka perantaraan kehidupan. Di saat mereka wafat, mereka melewati pertanyaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalimat syahadatain. Allah menguatkan orang-orang yang beriman untuk mampu menjawabnya.
di dalam mencapai kehidupan mereka dalam ucapan yang sangat kokoh dan mulia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Kalimat syahadatain hadirin hadirat, kalimat itu membuka kekuatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia kalimat ini membuka keberkahan, kebahagiaan, sifat-sifat mulia, meruntuhkan dosa-dosa dan lainnya. Di akhirat akan menuntun ke alamul barzakh dalam keridhaan dan keindahan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan di dalam beberapa hadis riwayat sahihain Bukhari dan Muslim bahwa setiap manusia yang wafat akan mencapai pertanyaan di dalam kuburnya. Bila mereka mampu menjawabnya, maka mereka selamat dalam keridhaan. Bila mereka tidak mampu menjawabnya, maka mereka berada dalam kesulitan. Dan hadirin hadirat, dalam hal ini kita mengenal ucapan talqin yang sering dibacakan di saat jenazah dimakamkan, dan masih hingga saat ini muncul keraguan dan pertanyaan pada sebagian dari kita bagaimana hukumnya talqin. Ketahuilah talqin itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang hamba yang baru saja dikuburkan dan kehendaknya saat itu berdiri salah satu dari orang muslim di dekat kepalanya, posisi kepalanya, untuk mengajarkannya dan menuntunnya kalimat syahadah, karena di saat itu ruh yang baru saja mencapai sakaratul maut itu berkata, bantulah aku wahai yang dikasihi Allah. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Majmu' oleh Al-Imam Nawawi, dan di dalam kitab Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-Kabir, dan Al-Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam memperkuat riwayat ini dengan perbuatan para sahabat. Di saat para sahabat mereka di antaranya wafat, maka sahabat lainnya menanti ketika hadirin sudah mulai banyak yang meninggalkan maka berkumpul beberapa orang mengucapkan talqin mayyit agar mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan pertanyaan-pertanyaan. Demikian perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal seperti ini diabadikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terus diberlakukan setiap kali ada yang wafat, karena ini adalah sunnah dan juga perbuatan yang diperbuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum. Mengenai munculnya ayat yang dijadikan dalil untuk menafikan ucapan talqin dan ucapan yang katanya didengar oleh orang yang wafat, bahwa orang yang telah mati tidak bisa mendengar, yaitu ayat innaka la tusmi'ul mauta, sungguh engkau itu tidak mendengar, sungguh engkau itu tidak bisa didengar oleh orang yang wafat. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka firman ini dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi Al-Hafidh di dalam tafsirnya, bahwa ayat ini dimaksudkan bukan untuk orang yang telah mati, tapi orang yang mati hatinya dari nasihat-nasihat mulia. Innaka la tusmi'ul mauta, sungguh engkau tidak akan bisa didengar oleh yang mati. Maksudnya orang yang mati hatinya semacam orang yang dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tetap tidak menerima ajaran-ajaran sang Nabi, maka orang seperti inilah yang difirmankan oleh Allah. Dan Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya menukil riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasul SAW berbicara kepada bangkai-bangkai manusia, di antaranya Abu Lahab dan lain
lainnya ketika selesai perang Badr al-Kubra. Dan di saat itu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, innaka tukhatibul mauta." Wahai Rasul, kau bicara pada orang yang sudah wafat. Maka Rasul berkata, "Ya Umar, ma anta bi asma'i minhum." Wahai Umar, kau tidak lebih mendengar dari mereka. Maksudnya sama-sama mendengar dengan mereka yang telah wafat. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya juga menukil fatwa yang sama, bahwa orang yang telah wafat itu mendengar ucapan orang yang hidup. Jasadnya yang wafat tapi ruhnya tidak wafat. Demikian pula diucapkan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya mengenai ayat ini. Berkata Imam Ibn Katsir, walaupun ada ikhtilaf bahwa yang wafat itu mendengar atau tidak mendengar, tapi yang lebih sahih adalah riwayat yang mengatakan orang yang wafat itu mendengar ucapan yang hidup. Karena Imam Ibn Katsir berkata, ruh tidak wafat, ruh tetap hidup, ruh mendengar, ruh tetap melihat, ruh tetap merasakan walaupun jasadnya wafat. Terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersalam kepada ahlul kubur. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, seandainya orang yang wafat itu tidak mendengar, maka hukumnya sama dengan batu dan benda. Untuk apa bersalam kepada batu dan benda? Tidaklah Nabi memerintahkan bersalam kepada sesuatu terkecuali ia hidup. Ini menunjukkan bukti jelas riwayat Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim bahwa orang yang wafat itu hidup ruhnya dan mendengar. Demikian ucapan Al-Imam Ibn Katsir alaihi rahmatullah yang juga menukil riwayat yang sahih. Telah sampai riwayat sahih kepadaku bahwa orang yang wafat itu Allah hadirkan ruhnya untuk menjawab salam orang yang bersalam kepadanya ketika melewati kuburnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pembahasan dan penjelasan mengenai talqin mayit, sebagaimana ucapan-ucapan itu didengar oleh yang wafat, diperkuat oleh hadits sahih, riwayat sahihain Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang telah wafat itu mendengar ucapan yang hidup. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntunglah orang-orang yang bersama orang-orang yang mulia. Jika ia wafat, ia ingin bersama dengan orang-orang yang mulia. Sebagaimana kita lihat saat-saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul berada di nafas-nafas yang terakhir, maka di saat sela-sela batuk dan desakan nafasnya, ia pun berkata, ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin fa'alimtu annahu qad khuyyir. Aku mendengar ucapan sang Nabi seakan menjawab suatu pertanyaan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man min nabiyyin yamrud illa khuyyiralah." Tiadalah seorang nabi itu mencapai sakit yang membawa kematian terkecuali dipilihkan baginya mau terus hidup atau mau wafat bagi para nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku yakin ucapan itu karena di saat Rasul sakaratul maut, aku mendengar beliau menjawab pertanyaan tanpa ada yang bertanya. Beliau menjawab tanpa ada yang bertanya. Tiba-tiba beliau berkata, aku memilih bersama orang yang diberi kenikmatan dari para siddiqin dan para nabi dan para syuhada dan sholihin, dan wafatlah beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau telah dipilihkan untuknya mau terus hidup atau mau wafat. Dan beliau berkata, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin
والصديقين والشهداء والصالحين. Demikianlah ucapan terakhir dari manusia yang paling mulia, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Ucapan yang bila kita renungkan mengangkat diri dan ruh kita untuk selalu ingin bersama dengan para nabi, selalu ingin bersama dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia. Ini ucapan sang Nabi saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau berkata, aku memilih ingin bersama para nabi, para siddiqin, wa syuhada'i wa salihin. Inilah tuntunan terakhir dari sang Nabi sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, warisan agar nafas-nafas kita selalu terhembuskan dengan besarnya keinginan bersama para siddiqin wasyuhada'i wassalihin di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang shadiq. Siapa orang yang shadiq? Orang yang jujur dan bersungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah. Orang yang baik budi pekertinya, luhur hari-harinya dengan ibadah, selalulah bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah kalian bersama dengan mereka, orang-orang yang shadiq dan bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Bagaimana kita selalu ingin bersama mereka? Kita punya kesibukan, kita punya hari-hari. Bagaimana Allah perintahkan kita selalu bersama mereka? Kebersamaan yang tidak terpisah dengan lepasnya sentuhan, yaitu kebersamaan ruh dan jiwa. Kebersamaan ini yang diminta oleh Allah agar ruh kita selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, agar hati kita selalu mencintai orang-orang yang saleh, agar hati kita selalu ingin bersama mereka dunia dan akhirat walaupun kita tidak bersama mereka. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, al-qaum yuhibbul qaum wa la yastati'u an yalhaq bi amalihim. Kaum, suatu kelompok mencintai kelompok lainnya, tapi tidak bisa menyusul dengan amal perbuatan mereka yang demikian hebatnya. Apa yang terjadi baginya, wahai Rasul? Hanya bisa cinta dan cinta, tapi tidak bisa nyusul seperti perbuatan mereka. Rasul menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Firman Allah tadi yang diperkuat lagi dan diperjelas oleh hadis tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang yang saleh dan bersungguh-sungguh dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah akhir nafas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih untuk memilih bersama mereka. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia, pemimpin para nabi, pemimpin para siddiqin, pemimpin para salihin. Beliau ingin bersama mereka. Warisi sifat ini hadirin hadirat dalam hari-hari kita. Dan Rasul telah bersabda, seorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Rahasia pengampunan Allah yang tiada pernah terputus setiap waktu dan jejak. Semakin banyak dosa seseorang, semakin Allah bukakan baginya pintu pengampunan. Dan sungguh Allah menjadikan orang-orang yang beristighfar adalah orang-orang yang membawa keberkahan dan dengannya tertahan datangnya musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw
i'tina bi'adzabin alim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa ketika orang-orang kafir yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab yang sangat jahat memusuhi Nabi, ia berkata, kalau seandainya Muhammad ini membawa kebenaran, maka turunkan atas kami hujan batu dan siksaan yang pedih sebagai bukti bahwa dia ini benar. Maka Allah berkata, wa maka Allah ya'dzibuhum wa anta fihim. Tidak akan Allah menurunkan musibah selama engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Orang yang demikian jahat dan zalim masih tertahan siksa untuk mereka karena Nabi Muhammad SAW ada di antara mereka. Dan hal seperti ini bukan hanya untuk sang Nabi, karena Allah meneruskan firman-Nya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Ada yang beristighfar, Allah akan tahan datangnya musibah, karena alam ini milik Allah. Kalau alam ini milik logika, maka tidak pantas alam itu berhenti menurunkan musibah karena ada yang beristighfar. Tapi alam ini bukan milik logika. Alam ini ditentukan oleh yang maha memiliki segenap logika, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa dicapai oleh kekuatan akal dan seluruh kekuatan alam semesta. Allah telah berjanji tidak akan menurunkan musibah dan azab selama ada yang beristighfar. Siapa orang yang beristighfar? Tentunya orang yang berdosa, orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Demikian hebatnya penghargaan Allah terhadap orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, terhadap orang yang mengakui kesalahannya. Demikian besarnya penghargaan Allah sampai siksa untuk orang lain tertahan gara-gara keberadaannya. Demikian hebatnya hadirin Allah memuliakan orang-orang yang berkehendak ingin dekat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin terindahkan dengan cahaya Allah, ingin terindahkan dengan semerbak nama Allah, semerbak wanginya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewangikan dan memperindah nafas kita dan hari-hari kita dengan kemudahan dan rahmat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari ketika datang seorang lelaki kepada sang Nabi, ya Rasulullah, telah aku ini berbuat dosa yang sangat banyak. Lalu apa yang harus kuperbuat untuk menebus dosa? Aku meminta hukuman. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari memperjelas makna hadis ini dengan riwayat lain bahwa orang itu berkata bahwa aku telah berbuat dosa dan aku minta hukuman. Orang itu mengira setiap kali ada dosa mesti ada hukumannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menjawab, Allah turunkan ayat, kalimat yang turun dari seorang pendosa yang menyesali dosanya dan ingin menghapus dosanya. Ayat Allah turun firman-Nya untuk orang ini. Siapa dia? Pendosa, tapi dia mempunyai keinginan untuk menghapus dosanya. Kenapa dosanya ingin dihapus? Karena ingin dekat dengan Allah. Dia tahu kalau dia banyak dosa, dia merasa terhalangi dari kedekatan dan kasih sayang Allah. Ingin dicintai oleh Allah. Ia melihat aib yang telah ia berbuat. Ia datang kepada sang Nabi mengadu apa yang harus diperbuat. Seandainya mesti dihukum, hukumlah. Maka turunlah ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh amal-amal baik itu akan mengkikis dosa-dosa. Allah menjawab
permintaan orang yang minta hukuman, Allah memintanya memperbanyak amal. Akan kuhapus dosa-dosa kalian dengan kalian memperbanyak amal. Demikian Allah berbuat. Demikian indahnya perlakuan Allah pada pendosa. Ada orang yang ingin menyucikan dirinya. Demikian indahnya, dan kita cemburu kepada orang ini karena turun ayat untuknya. Allah katakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Demikian di dalam surat At-Taubah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seseorang merasa tercekik dengan dosanya, Allah berikan baginya penyelesaian, perbanyaklah amal. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Anfiq unfiq alaik." Ayo berinfak, aku akan berinfak padamu. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di sini bukan hanya dengan harta, tapi infakkan ucapan-ucapan indah kepada teman-temanmu agar mereka mendapatkan kekayaan jiwa. Infakkan apa-apa yang kau miliki, dari jabatan, dari kekuatan, dari apapun yang kita miliki, untuk memperkaya orang-orang yang bersama kita agar semakin dekat kepada Allah. Aku akan memberi kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amal ibadah. Semakin kita merasa banyak berdosa, makin banyaklah amal. Semakin kita merasa mata ini banyak berdosa, perbanyaklah berbuat baik dengan amal. Dengan memperbanyak amal di mata kita, dengan membaca Al-Quran, atau dengan meneteskan air mata taubat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW menukil sebuah kejadian ketika orang yang berdosa datang di hari kiamat, tapi dia orang yang banyak beribadah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya saat namanya dipanggil, "Fulan bin Fulan, kau ingat dosa-dosamu?" Maka hamba itu berkata, "Ingat wahai Allah, hari anu jam sekian di tempat anu kau telah berbuat salah dan kau melanggar perintahku, kau ingat?" Hamba itu menjawab, "Aku ingat wahai Allah." Allah menjawab, "Satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm." Di dunia kututupi agar orang lain jangan tahu dosa-dosamu, dan saat ini kuampuni untukmu. Demikian indahnya perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang merindukan Allah, hambanya yang ingin dekat kepada Allah tapi banyak terjebak dosa-dosa. Demikian perlakuan keindahan, dan tidak ada yang lebih indah dari perlakuan Allah kepada hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Aku bermimpi," kata Rasul, "dibawa oleh dua malaikat masuk ke satu kota besar yang dibangun dari emas dan perak. Jadi gedung-gedung dan temboknya itu terbuat dari emas dan perak. Inilah surga Adan," kata malaikat. Lalu datanglah kelompok orang-orang yang tubuhnya setengahnya sangat indah, tapi setengahnya lagi sangat buruk. Rasulullah SAW melihat, kenapa mereka ini setelah tubuhnya seindah-indahnya bercahaya terang benderang, tapi sebelahnya lagi sangat buruk. Maka berkata para malaikat, "Fad'u lahu min nahar." Benamkan, mandikan mereka di dalam telaga itu di surga, dan mereka kembali dalam keadaan yang sempurna, tidak lagi tersisa keburukan. Maka Rasul bertanya kepada malaikat, "Siapa mereka ini?" Mereka adalah orang yang banyak beramal, tapi mereka masih membawa dosa-dosa. Allah memperindah keadaan mereka karena mereka banyak berbuat amal. Mestinya mereka masuk surga dalam keadaan sebelah mulia, sebelah buruk, karena yang buruk adalah dosa yang masih mereka bawa. Fatajawazallahu anhum.
Allah membersihkan dan menyucikan mereka. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya perlakuan Allah kepada kita, maka fahamilah, maka renungkanlah, jadikanlah setiap kalimat-kalimat ini terpahat di dalam jiwa kita untuk merenungi indahnya Allah. Hadirin hadirat, pernahkah kalian merenung betapa indahnya perbuatan Allah padamu? Pernahkah kita merenungi betapa kasih sayangnya Allah pada kita? Dan kita terus memikirkan betapa ini diperbuat oleh Allah, ini merupakan kejahatan, ini merupakan perbuatan tidak adil. Bila kita renungi perbuatan yang indah dari zat-Nya Allah, niscaya sirna seluruh sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyucikan jiwa kita dan memahami. Rabbi, beri kami kefahaman, bukakan jiwa kami untuk memahami keindahan-Mu, yang ketika kami memahaminya akan semakin indahlah hari-hari kami dengan menyaksikan zat-Mu yang maha indah. Rabbi ya Dzal Jalali wal Ikram, bukakan tabir-tabir keindahan dalam siang dan malam kami, dalam semua yang kami lihat dan kami dengar. Jadikan kami selalu menyaksikan keindahan-Mu Rabbi. Jadikan hari-hari dalam kehidupan kami terindahkan dengan zat-Mu yang maha indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha indah, berindahlah setiap diri kami, berindah hari-hari kami, berindah segala kesulitan kami dengan kemudahan, berindahlah hari-hari kami dengan pengampunan, berindahlah hari-hari kami dengan hidayah, dengan keridhaan-Mu Rabbi ya Dzal Jalali wal Ikram. Janganlah Kau menolak doa kami Rabbi yang memohon keindahan-Mu. Kenalkan kami pada keindahan-Mu Rabbi. Kami telah mengenal indahnya daripada makhluk-makhluk-Mu, dan kami meminta Kau kenalkan pada kami keindahan zat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami meminta kepada yang maha berhak kepadanya untuk diminta. Ya Allah, kepada nama-Mu yang maha indah kami berharap Kau limpahkan kemudahan dan pengampunan hingga terbitnya matahari esok membawa kebahagiaan bagi kami. Ya Allah, jadikanlah saat kami wafat, tubuh kami telah dibenamkan di dalam kubur, ruh kami menyaksikan kalimat indahmu dari kalimat tauhid. Rabbi, jadikanlah kalimat Allah adalah kalimat yang terindah dalam kehidupan kami. Rabbi, jadikan munculkan cahaya keindahan nama-Mu di dalam jiwa kami, sehingga kami selalu menikmati kebersamaan zikir, mengingat dan menyebut nama-Mu. Telah muncul keindahan nama-nama di dalam jiwa kami, tapi jadikanlah Rabbi nama-Mu yang paling terang benderang dengan cahaya kerinduan di dalam jiwa kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya terbitkan keindahan nama-Mu di dalam sanubari kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Inilah doa dan munajat hingga kami melewati malam hari dalam kemesraan berduaan dengan-Mu dalam doa dan munajat. Rasakan kami kelezatan menyebut nama-Mu Rabbi. Kenalkan kami indahnya nama-Mu Allah.
jiwa kami, tenggelamkan seluruh kekufuran dan kehinaan dalam hati kami demi keindahan nama-Mu yang maha luhur. Terbitkan cahaya keindahan nama-Mu dalam jiwa kami, matahari yang terbit menyingkir seluruh kehinaan sifat-sifat kami, seluruh keburukan dalam kehidupan kami, seluruh kesulitan dalam kehidupan kami, sirna dengan keindahan Zat-Mu yang maha megah Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fakul jami'an la ilaha illallah. Dan bersumpah tiada Tuhan selain-Mu, maka Rabbi bukakan seluruh kebahagiaan dari Tuhan yang tiada selain-Mu, ya Allah, yang maha memiliki kebahagiaan. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain-Mu, Rabbi. Pastikan bagi kami anugerah terbesar dalam kehidupan ini, ya Rabbi Adzal Jalali wal Ikram. Bila kami datang kepada seorang penguasa dermawan, baru sampai kami di pintunya, dia akan melimpahi kami dengan hadiah. Kami di hadapan-Mu yang maha dermawan, ya Allah, 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 ya Alhamdulillah, saya baru kembali dari Denpasar sore hari ini setelah kita menghadiri majlis-majlis di wilayah Banyuwangi, Singaraja, Denpasar dan lainnya. Bangkit pula semangat muslimin muslimat untuk semakin banyak bertaubat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita bermunajat kepada Allah agar Allah terus membangkitkan semangat muslimin muslimat dan memperbanyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tidak lupa kami bermunajat untuk teman dan saudara kami yang masih terjebak dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam mabuk-mabukan, dalam kegelapan dosa. Beri mereka hidayah, undang mereka kepada sujud, undang mereka kepada taubat, undang mereka kepada istighfar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.